Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di Abifam Godian Sleman. Setelah kita obati 3 hari berturut-turut dengan antibiotik, karena saya lihat progres telurnya masih naik turun dan konsumsi pakannya juga belum stabil sesuai yang saya harapkan. Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 11 kurang 3 menit, suhu di 32,8 derajat Celcius. Panas, tidak mendung, setelah beberapa hari tidak hujan, dan setelah pakan stabil, pengennya menaikkan produksi telur, masih ada kendala lagi. A1 kemasukan ular yang cukup panjang, 1,5 meter sampai 2 meter. Ular kayu lah kalau orang Jawa bilang. Tapi kita lihat progres ke depannya. Perlakuan masih sama, cuman selama 3 hari ini, selama saya kasih pengobatan antibiotik, saya memberi pakan 2 kali. Jadi kalau 2 hari yang kemarin misalnya 7 kilo, untuk 50 ekor atau 1 kotak atau 1 koloni itu saya bagi 2, 3,5, 7 kilo. Lalu kemarin saya kasih pakan masih 2 kali. Tapi kalau misalnya pagi itu 1 hari 24 jam itu 1 koloni 7 kilo, saya kasih paginya 2,5. Semua saya kasih 7,5. Paginya saya kasih antibiotik. Tujuannya apa? Masih meningkatkan nafsu makan biar bebek doyan makan. Kalau sudah terkondisi semua, tinggal nanti saya pantau per koloni. 2,5 baik yang saya kasih 8 kilo, 7 kilo, 6 kilo tiap kotaknya, saya kasih semua rata 2,5. Saya kasih antibiotik pagi dan sore, ada yang pas, ada yang habis. Kalau saya lihat kurang lebih memang saya sengaja paksakan untuk bebek itu puasa kurang lebih 1 jam dalam pemantauan, karena kemarin saya sering masuk kandang setelah saya pagi, sorenya saya lihat kurang lebih jam 2:30, jam mau asar itu saya masuk kandang masih ada sisa, dan saya kasih jam 3:30, jam 4 habis dalam pemantauan. Makanya pagi ini sudah selesai untuk pengobatan antibiotik, karena saya menginginkan pencernaannya itu kembali normal, dan jamur-jamur yang mungkin terkandung dalam bahan pakan atau mungkin makan di daerah yang lembab-lembab sehingga bebek kurang nyaman, kurang sehat, itu bisa segera diatasi, baru saya kondisikan. Itu makanya antibiotik selama 3 hari berturut-turut biar tuntas sekalian. Setelah hasilnya itu nafsu makannya itu langsung melonjak drastis. Setelah dari ini Kamis ya, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Seninnya itu 65 kilo atau per ekornya 1,3, lalu 1,27 turun lagi, dan kemarin bisa pakan tadi pagi otomatis itu meningkat di total di 67,48 atau di 1,349 atau hampir 1,3,5 on per ekor. Cukup meningkat drastis, tapi saya lihat khusus di A9 yang kemarin pakannya dari 6 kilo, lalu 5,5, lalu 4,9 untuk 1 hari, itu cukup turun drastis. Kemarin di 5,7, masih saya usahakan untuk meningkat. Kalau saya lihat untuk angkatan masuk ya, untuk memang cukup terjadi kenaikan. Untuk konsumsi pakannya dari 6 A1 sampai 4 itu dari 6,3 dari 25 kilo lalu naik ke 27 dari 19, 5 sampai 7 itu dari 19,9 naik ke 20,7,
dan di A8 sampai A10 itu dari 18,3 naik ke 19, hampir 20 kilo, kurang sedikit banget. Lalu telur ada peningkatan kalau secara keseluruhan dari 66%, 66,7, 66,7, terus hampir sama ya rata-rata per hari, lalu naik ke 67, dan pagi tadi 6,7 sama. Jadi walaupun tiap koloni itu masih naik turun, tapi hampir rata-rata secara total itu ada progres penambahan. Seperti di A1 dari 29 langsung naik ke 37, telur pagi tadi turun lagi di 32. Semoga ular yang jam setengah 11 tadi masuk ke koloni A1 tidak membuat bebek stres berkepanjangan. Langsung saya kasih vitamin untuk penenang, untuk apa ya, anti stres lah, karena ada kandungan untuk mencegah stres. Lalu di A2 dari 33 turun ke 29 dan tadi pagi naik ke 32. A3-nya tetap dari 32 turun 30 dan pagi tadi 30. A4 dari 26 naik ke 29 dan pagi tadi 31. Alhamdulillah ada peningkatan. A5 dari 30 turun ke 27 dan 27 lagi. A6 dari 33, 32, 33. A7 dari 37 turun ke 34 dan pagi tadi 37 butir. Masing-masing rata-rata per 50 ekor ya. Untuk yang A8 dari 39, 41 ke 42. Dari A9 ini yang progres pakannya perlu dikondisikan, sempat ke 5 kilo kurang, tapi alhamdulillah sudah naik 8 on dari 29, 30 ke 29. Dan A10 dari 39, 42 ke 39. Konsumsi pakannya di A10 itu cukup tinggi di 7,2. Hampir rata-rata di 7 6, sekian gitu ya, 1,35 rata-rata. Kalau melihat nafsu makan di A9 itu yang masih belum stabil, saya masih berusaha untuk konsumsi pakan yang ideal. Ini satu koloni 48 ekor, konsumsi pakannya di 5,7. Nanti kita hitung ya, lupa belum saya hitung. Idealnya di 1,2 sampai 1,3 on per ekornya. Makanya saya hitung untuk A9 nanti saya tampilkan. Dan khusus A9 pakan masih saya kasih dua kali pagi sama sore. Misalnya saya kasih 7 kilo ya pagi saya kasih 3,5. Walaupun tidak saya puasakan, tapi saya coba untuk apa, saya bagi dua, saya lihat progresnya. Yang lain pemberian pakan selama 1 kali sehari 24 jam sampai besok pagi. Itu yang update. Semoga bebek A1 yang tidak stres setelah ular mengganggu tadi. Cukup heboh ya bebeknya, kita nggak tahu masuk lewat mana. Itu sih progres dan perlakuan bebek di Abifam Godian. Produksi masih di 67. Apakah ini sudah memasuki masa akhir ataukah harus diakhir? Karena saya masih beranggapan untuk penggunaan pakan jadi rata-rata itu baru bisa dilihat bebek secara normal ya, itu di 8 bulan masa produksi. Kecuali ada case-case tertentu, misalnya renovasi kandang yang bikin stres berkepanjangan. Lalu kalau kemarin mungkin cuaca cukup panas, itu masih saya upayakan untuk meningkatkan produksi telurnya. Saya masih menunggu 7 bulan bebek ada di kandang. Saya lihat nanti 7 bulan sampai ke 8 bulan baru saya sisir bebeknya. Apakah layak untuk di akhir atau belum? Karena ini kondisi sekarang di A1 sampai 4 yang pertama kali bebek masuk itu baru di 5 bulan setengah ada di kandang. Masuk 15 Juni 2023 jam 11 siang. Berarti benar ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekarang Desember, 5 bulan setengah. Masih saya pantau, saya masih berusaha meningkatkan produksi telurnya, berbagai macam cara saya tingkatkan. Semoga berhasil upaya saya untuk meningkatkan produksi telurnya kembali ke normal, karena masih naik turun. Saya kondisikan sekelilingnya untuk tidak stres, cuman ini di dekat A1 itu sudah mulai ada lalu lalang,
yang buang di dekatnya itu pakai angkong, moga juga tidak mengganggu. Beberapa hari ini ada yang nguruk lahan di pojok dekat di A1. Itu tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya update perkembangan. Setiap ada apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di AB Farm, selalu saya update. Mohon komentarnya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kita belajar ternak bareng. Silahkan subscribe bagi yang belum. Nomor WA saya 0819615070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.